Istri Anda mengidap leukemia dan bisa kritis kapan saja. Leukemia? Tidak. Ini tidak mungkin. Satu-satunya cara sekarang adalah transplantasi sumsum tulang. Tapi biayanya 1 juta yuan. 1 juta? Leukemia. Prestige. Aku tidak menyetujui pengunduran dirimu. Istri saya kena leukemia. Jika dia tidak menjalani operasi, dia bisa mati kapan saja. Saya harus merawatnya. Berkat keahlianmu, perusahaan baru bisa diselamatkan. Kusimpan sahammu. Ketika istrimu sembuh, kau bisa kembali. Bagaimana dengan bonusku? 1 juta yuan. Sudah ku transfer. Kita selamat, Jing Jing. Di mana uangnya? Saya perlu tanya Jing Jing. Jing Jing. Suamimu bekerja seperti anjing di luar. Dan kita bersenang-senang. Apakah dia tidak marah? Pria tak berguna yang hanya bisa coding. Aku sudah baik tidak menceraikannya. Dia seharusnya bersyukur. Xiao Yu, mengapa kamu selalu sebut dia diranjang? Apakah karena kamu membayangkan aku berbaring dengannya dan merasa jijik? Jika kamu keberatan, aku akan ceraikan dia segera. Bagaimana bisa? Rexon Tio. Project dia hatiku. Kamu wanita paling suci. Pandai bicara. Xiao Yu. Rumah, mobil. Dan bahkan tubuhku. Sudah kuberikan semuanya padamu. Kamu jangan khianati aku. Sayang, apakah kamu transfer 1 juta yuan dari rekening saya? Hentikan omong kosong. Xiao Yu dan saya investasi dalam proyek. Apakah kamu gila? Itu uang penyelamat nyawa. Aku hampir sampai rumah. Ayo bicara langsung. Sayang. Bukankah engkau ambil laporan medis? Kenapa pulang tiba-tiba? Apakah salah satu dari kita sakit? Kamu perlu siapkan mentalnya. Jika terlalu emosi, sedih, dan menderita, itu dapat memperburuk kondisinya. Jangan khawatir. Namun, kamu transfer uangnya. Mengapa tidak bilang padaku? Mau bilang apa? Aku berhak mengontrol uang kita. Sayang, aku tidak bermaksud apa-apa. Tapi uang ini bukan jumlah kecil. Apakah kamu ditipu? Ayo kita ambil uangnya kembali. Tipu? Apakah kamu pikir Xiao Yu sama tidak bergunanya seperti kamu? Proyek besarnya pasti untung. Menghasilkan 100.000 per bulan. Tunggu. Bagaimana kamu masih percaya padaku? Dia selalu bilang ini padamu. Tapi kapan kamu pernah lihat uang kembali? Apakah kamu menyalahkanku sekarang? Lin Tao. Jika kamu punya kemampuan, akankah ku minta orang lain ajak aku cari uang bersama?
Sayang, aku tahu dia adalah saudara angkat yang kamu akui selama 2 tahun. Dan hubungan kalian baik. Tapi, uang ini sangat penting bagi kita. Kita lupakan saja untung 100.000 itu. Ambil saja modalnya kembali. Cukup, Lintao. Uang 100.000 yuan adalah 3 bulan gajimu. Mau aku ambil uangnya kembali? Berhenti bermimpi. Fang Jingjing, kamu berhandai bermimpi. Saya berusaha menyelamatkanmu. Fang Jingjing, aku berusaha menyelamatkanmu. Apakah kamu tahu betapa pentingnya uang ini bagimu, untuk anak kita, dan untuk keluarga kita? Selamatkan aku. Apa maksudmu? Apakah aku sakit? Di mana laporan medisnya? Tunjukkan, tunjukkan. Di mana itu? Tunjukkan padaku. Sayang, Tunjukkan padaku. Di mana itu? Di mana? sayang. Jangan emosi. Aku salah bicara. Kamu benar-benar sehat. Lintao, kamu berengsek. Hanya untuk uang sedikit ini. Bisa-bisanya kau mengutukku mati. Kamu, Aku mendengar kalian bertengkar di lorong. Jika tetangga mendengarnya, aku akan kehilangan martabatku. ayah, ibu, Ayah, Huai An. Ibu. Aku memberikan uang itu kepada Xiaoyu untuk investasi. Lintao tidak mendukungku. Dia bahkan mengutukku mati. Apa? Mengutukmu mati? Ibu bukan seperti itu. Lintao, meskipun kamu tidak punya keahlian, setidaknya kamu jujur. Aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu kejam. Ibu benar-benar bukan seperti itu. Kemiskinan membawa kesedihan pada pasangan. Pada akhirnya, semua karena kamu tidak punya keahlian. Jika kamu punya uang, anak perempuanku akan hidup baik denganmu. Apakah kalian perlu bertengkar? Apakah kamu harus hidup seperti ini? Dengan uang sedikit yang kamu bawa pulang, apa yang pihak kami harapkan darimu? jangan bicara buruk tentang ayahku. Ayah. Orang gagal ini bukan ayahmu. Huai An, jangan menangis. Fang Jingjing, mengapa kau bilang itu di depan anak kita? Kenapa aku tak boleh bilang itu? Kau bahkan tak bisa jaga istri dan anakmu. Aku beranikan diri cari investasi. Tapi kau menahanku. Bilang uang untuk kebutuhan mendesak. Apa itu? Katakan, katakan. Kau... Jingjing, hasil tes sudah keluar. Aku mengidap kanker. Sayang, ayo ambil uangnya kembali. Itu bisa menyelamatkanku. Kau mengidap kanker. Kau akan mati. Lintao, kau mengidap kanker, tapi kau minta Jingjing bawa uang kembali untuk pengobatanmu. Apakah kau layak dapat uang itu? Kau seorang pria. Mengapa engkau begitu takut mati? Ayah, ibu, apa maksudmu dengan itu? Kalian ingin melihatku mati? Jingjing, uang ini tidak boleh dikembalikan. Jangan dikembalikan. Tak 1 sen pun akan tersisa. Uang atau nyawa yang lebih penting? Tentu saja uang lebih penting. Apa aku salah? Conquer. Cepat lambat akan mati. Daripada menghabiskan banyak untuk pengobatanmu. Lebih baik tinggalkan untukku dan anak kita. Oh, Lintao. Jingjing benar. Mengobati penyakit itu sia-sia. Jika engkau mati, meninggalkan dia dan anak sendirian, apa yang harus mereka lakukan? Seorang suami harus bertanggung jawab. Ayah, aku ingin ayah. Diam.
Aku mau ayah. Diam. Huai An. Fang Jingjing, apa kau gila? Kenapa luapkan amarah pada Ana? Baik. Kau ingin jadi ayah yang baik. Maka jangan sakiti orang lain untuk keuntunganmu. Berikan contoh untuk Ana. Sudah berapa banyak aku korbankan untuk keluarga ini? Kalian sendiri tahu. Alasan aku ingin uang ini adalah untuk memberikan keluarga lengkap pada anak ini. Itulah sebabnya aku minta kalian ambil. Jawab saja. Kau ambil atau tidak? Bahkan jika aku mati, tak akan aku ambil. Baik. Biar aku yang ambil. Jika kau berani hancurkan proyek Xiaoyu, aku akan lawan kau sampai mati. Enya, Ini keterlaluan. Lin Tao tak akan tenang bahkan setelah mati. Dia kena kanker. Itu pantas untuknya. Ibu, jangan pedulikan si pecundang itu. Xiaoyu bilang padaku, proyeknya akan berbuah dalam sebulan. Selain dividen 100.000, ada tambahan hasil. Sebanyak itu? Bagus-bagus. Bagaimanapun Lin Tao sudah seperti mati. Jangan pedulikan dia. Jangan biarkan dia tunda kita cari uang. Jika dia tidak beri uang setelah dia mati, kita akan ke perusahaan minta ganti rugi. Sayang kau pintar. Apa sebutan untuk ini? Memanfaatkan sampah. Hahaha. Teman-teman, Song Xiaoyu adalah bajingan. Dia khusus menggoda wanita bersuami. Dia pacari setiap wanita. Hanya untuk menipu uang. Ya, kutuklah si penipu ini untuk membusuk di neraka. kalian semua telah ditipu oleh Song Xiaoyu. Siapa kamu? Iba yang kau ingatin. Jangan salah paham. Song Xiaoyu meminjam 1 juta dariku. Aku datang minta uangku. Dia suka pria? Apa yang kau katakan? Dia meminjam uang dari istriku. Tapi sekarang dia hilang. Jika kita ingin menemukannya, satu-satunya cara adalah panggil polisi. Kita tidak bisa memanggil polisi. Jika tidak, dia akan terus menipu dan bebas berbuat jahat. Kamu pikir kami tidak ingin uang kami kembali? Dia memiliki foto telanjang kami. Jika sampai tersebar, bagaimana kami bisa bertahan? Kalian semua udah pernah... Kami semua sudah tidur dengannya. Saat kami bersama, dia bilang itu untuk kegembiraan. Aku tidak menyangka dia merencanakannya. Dia tahu kami punya suami, dan yang tidak berani berbuat apa-apa padanya. Fang Jingjing, langit melihat semua perbuatanmu. Ini perbuatanmu sendiri. Cepat lambat kau akan dapat balasan. Pada tanggal 28 Juli, saya bersamanya, tetapi dia pergi setelah menerima telepon malam itu. Sayang, malam ini saya ingin... Kita sudah menikah begitu lama, untuk apa lagi? Lagi pula aku sudah lelah. Sayang, kamu bekerja keras untuk mencari uang. Dan saya bersantai di rumah, oke? Apakah kamu pikir Xiaoyu adalah pecundang sepertimu? Jika kamu mampu, akankah ku minta orang lain mengajakku cari uang bersama?
Daripada menghabiskan banyak untuk pengobatanmu, lebih baik tinggalkan untukku dan anak kita. Orang gagal ini bukan ayahmu. Bohong. Sebelumnya, janji temu rumah sakit untuk istri saya. Tolong batalkan. Selain itu, tolong bantu saya cari firma hukum terbaik. Saya ingin membawa pergi anak saya. Apa yang akan terjadi, Lintao? Dah ada. Hanya beberapa urusan pribadi. Ayah, bisakah kita selalu bersama? Aku akan selalu menemanimu. Selamat malam, Ayah. Pulang dengan begitu terpuruk. Kenapa? Uangnya tidak bisa diambil kembali. Cukup. Xiaoyu adalah manajer perusahaan publik. Dia memegang posisi tinggi dengan wewenang. Orang sepertimu tidak bisa menemuinya sesuka hati. Apakah Song Xiaoyu sudah menghubungimu? Berapa kali lagi aku harus memberitahumu? Kamu mengidap kanker. Bahkan jika dirawat, kamu akan tetap mati. Lintao, karena kamu sakit, jangan buat masalah. Apakah kau ingin tetangga tahu bahwa aku tidak membiarkanmu berobat? Apakah kamu ingin mereka mencelaku seumur hidup? Aku bisa mengabaikan pengobatan. Tapi uang itu... Apa maksudmu? Kami tidak menyelamatkanmu dan membiarkanmu mati. Lintao, aku tahu kamu takut mati. Tapi orang yang hidup harus menjalani kehidupannya. Hidupmu tidak lama lagi. Jangan terlalu egois. Jika kamu seperti Xiaoyu, Menghasilkan ratusan ribu setiap bulan. Bahkan jika kamu mati di rumah sakit, aku akan tetap merawatmu. Tapi kamu tidak. Jika semua uang diberikan padamu, bagaimana Huai'an dan aku hidup? Haruskah kami mati bersamamu? Semuanya, diam. Selama bertahun-tahun ini, pakaian, makanan, dan lainnya, semuanya memakai uangku. Apa hak kalian menyebutku pecundang? Kecukup. Lintao, beraninya kamu bicara pada kami seperti itu? Apakah karena kamu tahu kamu akan mati? Jadi kamu menyerah? Aku beritahu kamu. Jika bukan karena Huai'an, aku tidak akan menyelamatkanmu sama sekali. Semua wanita ini sedang mencari Song Xiaoyu. Dia adalah penipu. Dia telah menipu kalian semua. Lintao, metode penipuanmu semakin hina. Kamu pikir aku akan percaya padamu hanya dengan menunjukkan foto-foto acak, kan? Fang Jingjing, Song Xiaoyu bukan eksekutif perusahaan investasi. Dia tidak akan membantumu berinvestasi dan menghasilkan uang. Dia hanya seorang penipu. Dia mendekatimu hanya untuk uangmu. Diam. Lintao, kamu telah berubah. Berubah menjadi suka menipu. Jika aku tahu kamu adalah orang seperti itu, meskipun aku harus menjual diriku,
aku juga tidak akan menikahimu. Kamu tidak percaya foto-foto ini, kan? Baiklah. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalian menjelaskan ini? Ini adalah catatan obrolannya dengan wanita-wanita yang dia tipu. Dan foto-foto mereka. Dia berpura-pura menjadi eksekutif perusahaan untuk menipu gadis-gadis akan uang mereka. Kemudian dia menghilang tanpa jejak. Tidak, ini pasti semua palsu. Kamu hanya cemburu karena Xiaoyu sukses. Dan lebih baik darimu. Berapa lama kamu akan terus menipu dirimu sendiri? Telepon dia sekarang dan minta uangmu kembali. Jika tidak, nasibmu akan sengsara. Lin Tao? Kamu adalah istri Lin Tao? Bao, bukankah kita sedang membicarakan pinjaman hipotek? Bao, jangan khawatir. Kakakku memiliki rumah ini. Bukan terkait dari kamu bersifat surat kepemilikan properti padamu. Uangnya telah dipinjamkan kepada kalian berdua. Aku terus terang dulu. Jika kalian berdua tidak melunasi uangnya bulan depan, aku akan membuat kalian berdua hidup dengan sangat tersiksa. Jingjing, mengapa kamu tidak menelepon Xiaoyu dan bertanya? Itu 1 juta. Itu bukan jumlah kecil. Aku memberimu pensiunku dan pensiun ibumu. Bersumpahlah bahwa apa yang baru kamu katakan itu benar. Atau biarkan petir membunuhmu. Untuk anak itu, aku telah melakukan semua yang bisa dilakukan. Terserah kau percaya atau tidak. Bao. Bao, lepaskan aku. Aku pasti bisa memberimu uang, Bao. Kamu punya uang? Aku punya. Oh, kamu mengandalkan wajahmu untuk mendapatkan uang dengan menipu wanita. Ya, mereka setia padaku, Bao. Selama aku mau, mereka pasti akan memberikannya padaku, Bao. Bisnismu yang jelek sudah lama terbongkar. Potong tangannya. Bao, lepaskan aku. Bao. Ponselku, Bao. Fang Jingjing. Dia pasti akan memberiku uang. Bao, ponselku. Bao. Halo, Jingjing. Xiaoyu, di mana kamu? Aku mau bertemu. Jingjing. Kamu punya uang? Uang? Aku ada project sekarang. Selama kamu berinvestik, kamu bisa dapat untung segera. Uang? Bilang ke dia, kamu pinjam lagi 1 juta. Tapi dia harus datang sendiri. Jingjing, kamu di sana? Aku dengar Xiaoyu. Aku pinjam 1 juta dari teman. Ku akan kasih ke kamu. Bagus. Hebat, Jingjing. Aku tahu kamu yang terbaik, Jingjing. Tunggu aku di rumah. Aku akan ambil segera, Jingjing. Oke, Jingjing? Kalau kamu bohong padaku, aku tak akan maafkan kamu. Ibu, ayah, jangan bertengkar lagi. Huai An sayang, kami tidak bertengkar. Pergi ke kamarmu untuk sementara. Dengarkan aku. Gak peduli apa yang terjadi, jangan keluar.
Bagus. Uang di mana, Jingjing? Song Xiaoyu. Kamu akhirnya datang. Fang Jingjing. Apa termaksa? Uangnya di mana? Di mana 1 juta itu? Xiaoyu, dengarkan aku. Ada sesuatu yang terjadi di rumahku. Bisakah kamu mengembalikan uang yang kamu pinjam dulu? Saya paham. Sama sekali tidak ada 1 juta, kan? Kamu hanya menipu saya untuk datang ke sini. Lalu meminta uang kembali. Xiaoyu, saya tidak menipu kamu. Cukup. Bukankah saya sudah bilang? Apakah dia mengatakan sesuatu padamu lagi? Kamu sudah lar. Dulu, kamu berlutut di tanah. Maksud research work Albert. Apakah sudah berapa banyak suak? Dan berapa banyak klien yang saya hilangkan untuk ini? Kamu sangat mengecewakan saya, Fang Jingjing. Xiaoyu, saya salah. Saya tidak ingin uang itu lagi. Tolong maafkan saya. Kamu ingin uang, kan? Baik. Ingin uang, aku berikan padamu. Jangan biarkan dia pergi. Damn. Semua karena kamu yang tidak berguna, membuatku salah menuduhnya. Xiaoyu, maafkan aku. Tolong jangan marah. Tolong maafkan aku, Xiaoyu. Tolong. Xiaoyu, tenang. Jingjing juga ditipu oleh Lin Tao. Dia memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana mungkin dia tidak percaya padamu? Ya, Xiaoyu. Demi perasaan masa lalu, tolong maafkan dia kali ini. Maafkan dia? Saya tidak pernah bisa memaafkannya. Fang Jingjing. Biar saya katakan. Ada tadi kartu ini. Ambil uang ini. Dan jalani hidup sengsara dengan suamimu yang tidak berguna. Janji hidup bersama di antara kita. Kita lupakan saja. Xiaoyu. Nyala. Aku tidak peduli dengan drama keluarga kalian. Bayar atau serahkan Song Xiaoyu hari ini. Kamu yang atasi. Katakan di mana Song Xiaoyu. Kamu tidak mau bilang? Aku akan melemparkanmu dari lantai 20. Siapa Song Xiaoyu? Kami tidak tahu. Lin Tao, apa yang ingin kamu tanya? Tanya saja tentang Lin Tao. Kamu Lin Tao? Kamu juga mencari Song Xiaoyu. Tapi dia tidak di sini. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada Bao. Tunggu. Bagaimana buku propertiku ada di tanganmu? Tanya istri tercintamu. Dia mengambil 2 juta dariku. Untuk diberikan kepada Song Xiaoyu. 2 juta? Fang Jingjing, katakan apa yang terjadi. Jawab aku. Bos, Song Xiaoyu belum datang. Apakah dia kabur? Kabur? Tidak mungkin. Dia bisa lolos. Ayo, cari dia. Melihat Xiaoyu dan aku bertengkar. Apakah kamu senang sekarang? Apakah kamu puas? Sial. Fang Jingjing, aku baru menyadari. Sia-sia saja menasihati orang yang tidak tahu diri. Jika kamu biarkan Song Xiaoyu pergi,
maka kamu akan menunggu kematian. Sudah begini, dan kamu masih memfitnahnya? Tidak heran kamu punya kanker. Kamu harus mati cepat. Kamu pantas mati. Matilah sekarang. Song Xiaoyu, bayar. Di mana uangnya? Wow. Saya bayar. Saya punya uang. Ada 2 juta di kartu. Ku bayar. Kamu benar-benar royal. Gesek kartunya. Bos, jaga ada uang di kartu. Kamu perempuan sial, beraninya kamu tipu saya. Ini salah paham. Ku beritahu kau, kamu penjamin pria itu. Maka kamu bayar hutangnya. Dia tidak bisa bayar. Oh? Karena dia punya leukemia. Dia akan mati. Ibu, ayah, aku. Ada apa, Jingjing? Katakan sesuatu. Xiaoyu bilang proyek barunya kekurangan dana dan meminta saya membantu. Saya tidak bekerja, tidak punya uang dan hanya bisa menggunakan surat kepemilikan rumah untuk meminjam uang. Xiaoyu bilang itu bisa dilunasi dalam sebulan, dan Anda menjanjikan saya kehidupan yang lebih baik. Dia membohongiku. Bagaimana bisa dia membohongiku? Fang Jingjing, itu 2 juta yuan. Jika tidak bayar, kita akan kehilangan rumah kita. Pada saat itu, kamu dan aku, Huayan, dan orang tuamu, kita semua jadi gelandangan. Dan tidak punya rumah lagi. Apa hakmu mengataku? Jika bukan karena kamu tidak kompeten, bagaimana mungkin saya tertipu oleh orang lain dan ditipu uang? Saya bisa seperti ini. Semua karena kamu memaksaku. Kamu memberikan uang saya dan rumah saya kepada Song Xiaoyu. Sekarang kamu bilang saya memaksamu? Oh, kamu tidak punya malu. Kamu brengsek. Cukup. Masalah sudah terjadi. Apa gunanya mengatakan itu? Biarkan kambing laki-laki selesaikan masalah 2 juta ini. Bagaimana caranya? Dia yang menandatanganinya. Biarkan dia yang menyelesaikannya. Lintao, apakah kamu tidak punya hati? Jingjing juga ditipu. Kamu hanya membiarkannya. Bukankah ini memaksanya ke jalan buntu? Kamu bilang kamu sekarat. Bagaimana mungkin Huayan juga harus kehilangan ibunya? Huayan sangat malang. Ibu! Berhenti bertengkar. Itu membuatku pusing. Aku tidak tertarik dengan kekacauan keluargamu. Sekarang Song Xiaoyu telah kabur. Hari ini kutanya pada kalian, mau bayar uang atau nyawa? Sayang, pikirkan cara untuk menyelamatkanku. Meskipun bukan untukku, lakukan untuk Huayan. Ya, Huayan masih kecil. Ya, dia tidak bisa kehilangan ibunya. Huayan sangat malang. Bukankah kamu mencari Song Xiaoyu? Aku punya cara. Apa? Kamu beri istrimu pergi, tapi mau tanggung utang mereka. Sobat, kamu sungguh murah hati. Dia mencuri pacarku dan menipu uangku. Bagaimanapun, aku tetap harus menemukannya. Baik. Aku beri kamu 2 hari untuk temukan Song Xiaoyu dan kabari aku. Aku ingin dia tahu. Hukuman karena menipu. Uangku
Ayo, pergi. Buat aku takut setengah mati. Kupikir aku akan mati di sini hari ini. Fang Jingjing leads Firestone Coil-Up Fan. 2 juta. Jual kamu pun tak seharga itu. Sekarang kamu berani membangkang. Mengapa kamu tidak berani saat bawa di sini? Jika kamu benar-benar pria, seharusnya kamu bunuh dia tadi. Benar. Kamu hampir mati. Sebelum kamu mati, tarik, bawa bersamamu. Nala sore, maka tak ada dari kami yang harus bayar utang. Kamu tidak punya keahlian saat hidup. Setelah mati, yang harus menguntungkan keluarga kami. Semuanya, diam. Kenapa? Apakah aku salah? Dalam hidupmu ini, kamu tetap tidak berguna. Orang yang berumur pendek. Jingjing benar. Kamu punya kanker, jadi kamu harus mati cepat. Kamu pantas mendapatkannya. Ya, kamu memang pantas mati. Mengapa mereka pergi? Apakah Jingjing sudah melunasi hutangku? Jingjing. Song Xiaoyu, beraninya kau meneleponku. Di mana kau? Kembalikan uangku. Jingjing, dengarkan aku. Semuanya salah paham. Aku tidak akan mendengarkan. Song Xiaoyu, uang yang kuberikan padamu adalah tabungan pensiun orang tuaku, biaya sekolah anakku, dan semua tabunganku. Bisa-bisanya kau menipuku. Kembalikan uangnya. Jingjing. Aku salah dan tergesa. Tapi aku punya alasan. Jingjing, biarkan aku jelaskan secara langsung. Aku akan menunggu di base rahasia kita. Jika kau tidak datang, aku akan terus menunggu. Halo? Song Xiaoyu. Kau... Song Xiaoyu. Pantas mati. Hal-hal telah sampai begini. Aku bisa melepaskan rumah ini, tapi aku ingin bagian dari uangnya. Milikmu apanya? Milikmu adalah milikku. Aku menikahimu. Apakah itu untuk sia-sia? Fang Jingjing, pikirkan sendiri dengan baik. Sejak kau menikahiku, pernahkah kau melakukan pekerjaan rumah? Atau bekerja sehari pun? Katakan padaku, pakaian yang kau pakai sekarang, makanan yang kau makan sehari-hari, mana yang tidak dibeli dengan uangku? Tidak peduli seberapa keras kau berteriak, kau tetap akan mati. Jika kau seorang pria, kau harusnya meninggalkan uang dan pergi menunggu diam-diam untuk mati. Dengarkan. Bahkan jika aku dapat uangnya kembali, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Aku ingin melihatmu mati. Kau pantas mati. Ingat kata-katamu. Fang Jingjing. Ingat kata-katamu. Jika kau hendak pertahankan uang untuk pengobatan, kau jangan menyesal. Nanti kita tunggu dan lihat sebenarnya siapa yang pantas mati. Orang gagal ini terlihat tidak stabil mentalnya. Bagaimana jika dia menyimpan dendam pada kami, tidak tahan, dan ingin menarik kami mati bersama? Sedirn yang sekarat bisa melakukan apa saja. Jangan provokasi dia dulu. Lintau, jangan marah. Kami juga marah karena Song Xiaoyu dan kehilangan akal. Ya, Lintau. Kami juga terlibat karena Song Xiaoyu. Yang penting adalah menemukannya dan mengambil uangnya kembali. Ambil uangnya kembali? Lalu kenapa tidak tanya Fang Jingjing, di mana Song Xiaoyu berada? Apa maksudmu? Kamu tidak berpikir bahwa aku masih melindungi Song Xiaoyu, kan? Aku juga korban. Oh, Jingjing, jangan khawatir. Lintau hanya ingin tahu di mana Song Xiaoyu. Dia tidak punya niat lain. Jingjing, bukan untuk mengkritikmu, tapi kali ini kamu salah. Cepat, dan minta maaf pada Lintau. Pergi, cepat. Kamu ingin aku minta maaf pada orang gagal ini?
Tidak mungkin. Ayah, kamu memukulku. Kamu pantas menerimanya. Sudah kukatakan lama bahwa Song Xiaoyu tidak bisa dipercaya, tapi kamu bersikeras mempercayainya. Akibatnya, itu menyebabkan bencana bagi keluarga kita. Bukankah benar untuk minta maaf pada Lin Tao? Cepat, minta maaf pada Lin Tao. Baiklah. Maaf. Lin Tao, apa maksudmu? Aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Cepat. Lin Tao, aku sudah salah. Arat, aku seharusnya tidak terlalu keras padamu dan percaya buta pada Song Xiaoyu, bahkan sampai menjual rumah demi dia. Aku benar-benar tahu salah. Tolong maafkan aku. Kau tidak perlu berlagak di sini. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin uangku kembali. Aku tahu. Aku akan bawa kau temui Song Xiaoyu sekarang. Dia menipuku. Aku akan sobek dia menjadi potongan-potongan untuk meluapkan amarahku. Ini tempat kami pertama kali bertemu. Setelah itu, kita sering bertemu di sini. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Tempat ini tidak besar. Mari kita berpencar dan mencari. Halo, di mana kamu? Jing, mengapa kamu membawa Lin Tao? Suruh dia pergi. Aku ada sesuatu yang ingin katakan padamu sendirian. Keluarlah cepat. Kembalikan uangku. Jing, kamu sendirian. Daar te verschieten saraf werkweer. Kamu bahkan tidak mau memberiku kesempatan ini. Aku... Sayang, apakah kamu melupakan semua janji yang kita buat antara kita? Jing, jadilah pacarku, dan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kita punya uang sekarang. Proyek bisa dimulai, dan aku bisa membawamu berkeliling dunia segera. Ada apa? Apakah Song Xiaoyu meneleponmu lagi? Tidak. Dia tidak. Aku baru ingat tempat yang disebutkan. Mungkin toko di sudut depan. Jika Song Xiaoyu benar-benar di dalam, kita bisa mendapatkan semua uang kita kembali. Tapi bukankah kamu baru bilang markas rahasia ada di sini? Aku terlalu sibuk belakangan ini. Jadi aku mungkin ingat salah. Oh, pergilah. Jangan biarkan dia lolos. Fang Jingjing, demi Huai An, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Tapi kuharap kamu ingat, jika kita tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, kamulah yang akan mati, bukan aku. Halo. Kamu dengar semuanya kan? Aku sudah menyuruhnya pergi. Cepatlah keluar. Jing, jangan sentuh aku. Song Xiaoyu, kamu brengsek. Song Xiaoyu, aku sudah menyuruhnya pergi. Apalagi yang ingin kau katakan? Jing, lepaskan. Jangan sentuh aku. Kau membuatku berhutang. Kamu brengsek. ya, Lepaskan aku. aku brengsek. Aku sampah. Aku bukan manusia. Tapi Jing, tahukah kamu, aku mencintaimu. Jing, bahkan jika kau membunuhku, aku akan pergi. Jing,
Aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku kehilangan semua uangku dalam proyek itu. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku tidak berani memberitahumu. Karena aku biarkan seperti kalian tahu. Tapi aku tetap harus memberitahumu. Aku minta maaf. Aku menjeritmu ke dalam ini. Pukul aku, pukul aku, pukul aku. Bahkan jika kau membunuhku hari ini, aku tidak akan pergi. Kau masih berbohong padaku sekarang? Lin Tao memberitahuku segalanya. Kau punya banyak wanita. Kau mendekatiku hanya untuk uang. Jadi apakah kau membeli untuk pacarnya? Atau mempercayaku? Kau masih menipuku sekarang? Baik. Fang Jingjing. Karena kau tidak percaya padaku, maka aku akan mengeluarkan hatiku dan bekerja padamu. Aku ingin kau tahu, Fang Jingjing, di dalam hatiku hanya ada kamu. Halo, siapa ini? Lin Tao, bukankah kau sedang mencariku? Kenapa kau tidak mengenali suaraku? Song Xiaoyu, bajingan. Jangan marah, biar ku tebak. Sekarang kau sedang apa? Apakah kau menjelajahi jalanan untuk menemukanku? Apakah kau kedinginan? Apakah kau lelah? Bagaimana kau masih begitu marah meski sudah terkena kanker? Aku sudah menduganya. Kau tampak umur pendek. Tak kusangka, tapi benar juga. Kau punya kanker. Jingjing menyuruhku bilang padamu. Sekarang juga segera pulanglah. Array or telek. Tak ada yang akan menyimpan jenazahmu di luar sana. Apakah Fang Jingjing di sampingmu? Biarkan dia yang menjawab telepon. Apa pedulimu kalau engkau temukan buktiku? Apa yang bisa dilakukan Fang Jingjing padaku? Begitu aku melambaikan tangan, Fang Jingjing akan merangkak padaku seperti anjing. Di hatinya, aku selalu lebih penting daripada dirimu. Mengerti? Song Xiaoyu, jangan terlalu memaksakan. Oh ya. Sekarang Fang Jingjing sudah terlatih baik olehku. Banyak triknya. Mau coba? Aku akan membuatmu merasakan arti menanam pohon agar orang lain menikmati keteduhannya. Song Xiaoyu, perbuatan buruk yang telah kau lakukan pasti akan dihukum pada waktunya. Xiaoyu, aku harus pergi. Kalau tidak, dia akan berpikir terlalu banyak. Silakan. Sampai jumpa. Song Xiaoyu, mau pergi kemana engkau? Kakak Bao. Aku hampir dapat uang dari Fang Jingjing, Kakak Bao. Sial. Kau pikir aku semudah itu ditipu seperti wanita bodoh? Kakak Bao, aku tidak bohong padamu. Aku bisa dapat uang besok. Kakak Bao. Kakak Bao, tenanglah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kakak Bao. Tapi aku berberi nomornya. Kalian pasangan sialan. Kalian akan membayar mahal. Song Xiaoyu sudah ditemukan. Fang Jingjing, giliranmu berikutnya. Bagaimana? Sudah temukan Song Xiaoyu? Uangnya kembali. Tanya anakmu.
Lin Tao, apa maksudmu? Bukankah kamu pergi mencari Song Xiaoyu? Apa hubungannya dengan aku? Jika tidak bisa menemukannya, Fang Jingjing, kamu tidak tahu malu. Kamu masih berbohong sekarang. Sungguh tidak ada harapan. aku berbohong? Lin Tao, jangan pikir hanya karena kamu sekarat. Kamu bisa bicara omong kosong di sini. Apa? Aku sekarat. Kamu bisa kabur dengan Song Xiaoyu itu, terbang jauh, dan tinggal bersama selamanya. Lin Tao, kamu sudah keterlaluan. Emosimu masih sangat tidak stabil. Setiap hari aku hidup denganmu. Seperti berada di neraka, dalam penderitaan total. Ya, itu benar. Aku ingin bersama Xiaoyu untuk tinggal bersama selamanya. Lebih baik daripada bersama pecundang sepertimu. Baik, aku mengizinkanmu. Tanda tangani. Aku hanya ingin Huayan. Lin Tao, karena kamu sebelum mati, kamu telah melakukan sesuatu yang baik. Jangan tanda tangani. Apa kamu bodoh? Kamu bilang bos perempuan mengaguminya. Jadi mengapa tidak? Manfaatkan kesempatan untuk membuat tuntutan? Minta 2 juta dari perusahaan besar itu. Karena dia sangat peduli pada Huayan, dia pasti akan setuju. Benar. Setelah dia mati, kita tidak perlu mengembalikan uang, dan Huayan menjadi milik kita. Ibu dan ayah, kalian sangat perhatian. Huayan, ayah akan membawamu pergi segera dari tempat ini. Aku akan menandatangani, tapi aku punya syarat. Beri aku tambahan 2 juta. Huayan adalah milikmu. Fang Jingjing, kamu binatang. Kamu bahkan menggunakan anakmu sendiri dalam kesepakatan. Aku tidak punya uang. Baik. Yang telah luas aku akan mengambil beban kecil ini. Kabur dengan Xiaoyu. Buat dia memanggil Xiaoyu ayah, sehingga keluarga Linmu tidak ada pewaris. Fang Jingjing, kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Tidak heran kamu punya leukemia. Kamu pantas mati. Lin Tao, kamu bukan pria sejati. Bilang aku punya leukemia. Baik. Di mana buktinya? Tunjukkan padaku. Lihat jelas, siapa yang seharusnya mati menurut ini. Bagaimana mungkin? Saya sangat sehat. Leukemia. Jingjing. Lin Tao, bicaralah dengan jelas. Bukankah sudah saya jelaskan? Yang sakit leukemia selalu Fang Jingjing. Saya ingin uangnya kembali karena pengobatan leukemia membutuhkan setidaknya 1 juta. Saya memulai ini untuk mengobati leukemia Jingjing. Itu Jingjing. Jingjing sakit. Ayah, kita hanya punya 1 anak perempuan. Jika dia meninggal, apa yang akan kita lakukan? Lin Tao, carilah solusi. Kita dulu suami istri. Kau tidak bisa meninggalkanku sekarang. Saya tidak akan menyelamatkannya. Tapi itu 1 juta. Jika dia tidak sembuh, semuanya akan sia-sia. Bagaimana keluarga kita akan bertahan? Itu nyawa manusia. Lalu apa jika itu nyawa? Bukan berarti kita tidak ingin mengobatinya, tapi kita tidak punya uang. Masa depan adalah untuk yang hidup. Dia akan mati. Jangan begitu egois. Bagaimana bisa saya mengidap leukemia? Bagaimana bisa saya?
Lin Tao. Selamatkan saya. Lin Tao, saya masih muda. Huayan tidak boleh kehilangan ibunya. Lin Tao, selamatkan saya. Jangan berani-berani menyebut Huayan. Karena Huayan, saya telah menahan banyak darimu. Saya takut kau tidak bisa menerima kebenaran, jadi saya berbohong dan bilang saya sakit kanker. Tapi bagaimana kau memperlakukan saya? Kau mengkhianati saya. Kau bilang saya pantas mati. Kau bahkan mengambil pinjaman dan menggadaikan rumah. Tahu Song Xiaoyu adalah penipu dan meninggalkan keluargamu. Kau yang menyebabkan ini sendiri. Maaf Lin Tao. Tolong selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Selamatkan aku, tolong. Aku belum mau mati. Lin Tao, kami hanya punya Jingjing sebagai putri kami. Demi tahun-tahun pernikahanmu, tolong selamatkan dia dengan cepat. Aku mohon padamu. Jika kamu marah, luapkan padaku. Lin Tao tidak membesarkan Jingjing dengan baik dan itu salahku. Dia tidak boleh mati. Aku mengandalkan dia untuk sisa hidupku. Kamu harus menyelamatkannya. Selamatkan dia. Bersama-sama, Gen, aku tidak akan menyelamatkanmu. Meskipun aku ingin, tapi di rumah kami benar-benar tidak punya uang lagi. Fang Jingjing, kaulah yang memberikan uang kepada Song Xiaoyu, dan kamulah juga yang menempatkan dirimu pada jalan buntu. Lin Tao, aku tahu kau menyalahkanku karena tidak merawatmu dulu. Aku minta maaf, aku memperbaiki. Tapi aku mohon padamu, demi masa lalu, selamatkan aku. Aku belum mau mati. Lin Tao, kami salah. Sekarang semua harapan bergantung padamu. Tolong berbaik hatilah. Kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Bukankah kamu benar dulu menggunakan kata-kata itu untuk memaksaku menyerahkan pengobatan? Sekarang kamu bicara tentang kasih sayang denganku dan memberitahuku itu tentang nyawa manusia. Kamu punya niat jahat. Kamu sendiri yang mendatangkan ini. Semua ini adalah balasanmu. Halo, aku ingin melaporkan kasus. Ini semua buktinya. Kenapa kamu telat banget? Xiaoyu. Aku. Jingjing, katakan padaku. Apakah kau mencintaiku? Maukah kau berbuat apapun untukku? Jingjing, kamu telah dizalimi akhir-akhir ini. Kita bisa pergi segera dan perhaps by thinking stir. Xiaoyu. Aku sakit. Tolong selamatkan aku. Bisakah kamu mengembalikan uangnya padaku dulu? Fang Jingjing, apa maksudmu? Berubah pikiran? Itu Lin Tao. Omong kosong, apa yang dia berikan padamu lagi? Tidak, Xiaoyu. Hatiku tidak pernah berubah. Kalau kau tidak percaya, lihat. Aku sakit banget. Fang Jingjing, Yakat Raya bermain korban denganku. Aku bilang padamu, Aku tidak. kau hanya seorang jelang yang serakah uang. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku Song Xiaoyu akan menyukaimu. Kau bukan apa-apa selain anjing yang bisa kupanggil dan kusuruh pergi sesukaku. Song Xiaoyu, bajingan. Aku sangat mempercayamu. Dan kau menipuku. Menipumu? Apa yang kutipu darimu? Fang Jingjing. Dulu kau berlutut di tanah, memohon padaku untuk memberimu uang, dan kau menandatangani sebagai pedoman sendiri. Aku menipumu,
Apa yang kutipu darimu? Song Xiaoyu bajingan. Aku mengkhianati Lin Tao untukmu dan mengosongkan semua tabunganku. Dan kau memperlakukanku seperti ini. Aku bilang padamu, kau mendatangkan ini pada dirimu sendiri. Mengingat kembali, itu Lin Tao. Sangat menyedihkan. Dia memperlakukan kamu dengan perhatian berlebihan, selalu turut kepada hancur. Aku ingat sekali, dia ada di pinggir jalan, makan roti kukus, bilang itu untuk menghemat uang, untuk membelikan kamu baju yang kamu suka. Kamu bilang dia sudah sangat baik padamu. Aptil yang giinebrer. Ya, Fang Jingjing. Sekarang kamu sudah sampai di titik ini. Itu semua salahmu sendiri. Dasar bajingan. Maaf Lin Tao. Aku bilang padamu, tidakkah ada yang kamu katakan sekarang penting? Kamu ingin uang, kan? Baik. Aku akan memberimu kesempatannya. Dari apa aku mendapatkan terserah padamu. Song Xiaoyu, di mana uangnya? Leopard, Fang Jingjing sudah dilatih dengan baik olehku. Dengan banyak trik. Apa kau ingin mencoba? Song Xiaoyu, apakah kamu pikir pelacur ini bernilai 2 juta? Leopard, aku dengar kamu punya klub malam di Myanmar Utara. Kirim dia ke sana. Masih khawatir tidak dapat uang kembali, Leopard? Song Xiaoyu, dasar bajingan sialan. Leopard. Aku punya kanker. Aku akan mati. Tolong. Tolong biarkan aku pergi. Iya, aku tidak ada silap. Tolong. Leopard, dia berbohong saja, Leopard. Aku sangat mengagumi selera kamu pada pria. Kamu meninggalkan suami yang baik dan bersama dengan bajingan seperti babi ini. Kamu buta? Bawa dia pergi. Tidak, Leopard. Jangan ada yang bergerak. Song Xiaoyu, ada yang mencari kamu. Lin Tao, bisakah kau menandatangani surat pengampunan? Aku tidak ingin tinggal di sini selamanya, Lin Tao. Surat pengampunan? Tidak mungkin. Lin Tao, jangan. Saudara Lin. Kakek Lin, aku mohon padamu. Jika kau bebaskan aku akan melayanimu setia. Aku akan melakukan apapun, Lin Tao. Berhenti bermimpi. Song Xiaoyu, ku beritahu kau. Aku datang hanya untuk melihatmu mempermalukan dirimu. Dan lebih lagi menyaksikanmu ke neraka dengan mataku. Kau harus selamatkan aku. Selamatkan aku, Lin Tao. Kau tinggal saja di penjara gelap ini. Tunggu perlahan akhirmu. Lin Tao. Kau tidak boleh pergi. Selamatkan aku, Lin Tao. Jangan pergi. Lin Tao, kau tidak boleh pergi. Lin Tao, selamatkan aku, Lin Tao. Lin Tao. Tuan Lin, terima kasih banyak untuk petunjuk yang kau berikan. Kami akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Jika perlu, kami akan menghubungimu lagi. Oke, usahakan bekerja sama sepenuhnya. Halo, Presiden Hong. Lin Tao, perusahaan dalam masalah, datang segera. Oke, aku akan datang segera. Ayah Hongna menyerahkan perusahaan padamu. Inikah caramu mengelolanya? Karena ayah telah menyerahkan perusahaan padaku, kamu tidak berhak mempertanyakanku di sini. Jangan keras kepala. Besok pukul 8, jika program tidak dipulihkan dan menyebabkan pelanggaran, kamu akan menanggung denda 1 miliar.
Kamu pikir kamu bisa membayarnya? Aku sudah mengerjakannya. Semua risiko akan kutanggung. Itu 1 miliar. Kamu pikir itu untuk ibumu yang sial? Membakar uang kertas. Cukup. Hongmin, karena kita saudara, aku tidak akan berdebat denganmu. Jangan cari-cari masalah. Sejauh yang ku ketahui, nggak ada insinyur di negara ini yang dapat memecahkan MVP 15. Dan mari kita lihat bagaimana kamu menangani kekacauan ini. Siapa bilang tidak ada? Aku bisa. Presiden Hong, aku terlambat. Bukankah ini Lin Tao, insinyur biasa perusahaan? Mengapa dia di sini? Apa? Seorang insinyur biasa? Kamu membiarkan orang seperti ini menangani krisis perusahaan? Tepat. Presiden Senior Hong ternyata menemukan insinyur biasa untuk menanganinya. Ya, tampaknya perusahaan kita benar-benar hancur. Presiden Hong, percayalah padaku. Aku pernah memecahkan program serupa sebelumnya. Beri aku waktu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Denganmu, kamu cukup berani. Dari yang ku ketahui, insinyur di negara ini yang dapat menguraikan MVP 15 hanya Daniel dan James. Dan James telah lama menghilang. Dan Daniel ada di sini di sampingku. Dia adalah PhD teknik kriptografi teratas di dunia. Daniel. Presiden Junior Hong ternyata mengundang Daniel. Sekarang perusahaan diselamatkan. Aku bisa masuk dan meminta Daniel membantu memecahkan krisis. Tetapi dengan satu syarat, kamu berlutut dan memohon padaku. Dan menyerahkan perusahaan. Jangan bermimpi. Apa hasilnya nanti? Kita lihat besok. Apakah kamu yakin program yang kamu tanam tidak dapat dibuka oleh siapapun? Ini tidak bisa dibuka, bukan? Tidak mungkin. Jangan khawatir. Orang yang dapat memecahkan programku belum lahir. Besok ini aku pasti akan membuat mereka berlutut dan memohon padamu. Santai. Setelah selesai, aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Oh! Belum selesai. Hanya tersisa 10 menit hingga pukul 24. Kusarankan kau untuk berhenti membuang-buang tenaga. Sekarang di negara ini, kecuali saya, tidak ada yang bisa memecahkan MVP 15. Cepat berlutut dan minta ampun. Jangan tunda waktu terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Hongna, akui saja kesalahanmu kepada Hongmin. Kau tidak bisa hanya melihat perusahaan menderita kerugian. Ya, Hongna. Daniel adalah dokter teknik kriptografi tingkat global teratas. Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan perusahaan kita. Cepat berlutut dan minta maaf. Ya, Bu Hong. Cukup berlutut. Berlutut. Baiklah, sudah selesai. Tidak mungkin. Pecundang yang entah datang dari mana. Mana bisa kau memecahkan kata sandi? MVP 15 yang paling sulit di dunia? Benar, itu MVP juga. Tidak ada yang bisa memecahkannya di negara ini. Apalagi teknisi biasa perusahaan kita. Kau bilang sudah ditangani, berarti sudah ditangani. Siapa tahu jika kau hanya berpura-pura atau tidak. Hongmin, kita akan tahu hasilnya sebentar lagi. Tidak hanya saya memecahkan kata sandir, tetapi aku juga melacak IP sumber virus yang ditanam dalam perangkat lunak. Villa Hongmin. Diam. Hongna tidak hanya menemukan orang bodoh, tetapi juga pembohong. Satpam, bawa dia pergi. Siapa yang berani? Bu Hong, perusahaan kembali beroperasi normal. Sangat menakjubkan. Hebat. Tidak mungkin.
tak ada yang mampu. Kecuali dia adalah James. Cukup pecundang, keluar. Aku telah menggunakan teknologi MVP-60 terbaru untuk mengunci sumber perangkat lunak yang ditanam. Aku telah memfitnah Hong Min atau tidak, kalian selidiki aja, nanti pasti tahu. Dan jadi Hong Min merencanakan untuk menjebak perusahaan. Betapa kejam. Biasa orang yang jahat dan licik seperti itu memang nggak bisa menjadi pemimpin perusahaan. Tidak heran Tuan Hong memberikan perusahaan kepada Bu Hong Na. Hong Min, aku telah memberimu banyak kesempatan, tetapi engkau telah melampaui batas. Kali ini kau sudah buat kekacauan besar. Kau habiskan hidupmu membusuk di penjara saja. Bagaimana? Bagaimana kantor barunya? Aku suka. Kau selalu mengejutkanku. Terima kasih, Bu Hong. Lin Tao, kamu sudah bekerja keras. Ini adalah kewajibanku. Aku punya kejutan lain untukmu. Bagus. Sekarang anakku bisa tinggal bersamaku. Terima kasih. Mulailah hidup baru. James, Tolong panggilkan ambulans untukku. Ayah. Ibu. Di mana kalian? Lin Tao, kamu di mana? Ayah, ibu, kita harus bersama selamanya. Lin Tao, selamatkan aku. Huai An. Lin Tao. Lin Tao, aku di sini. Lin Tao. Huai An, aku di sini. Aku di sini. Sayang, aku sudah salah.
layang-layang terbang tinggi. Apakah kamu senang? Senang! Minum air. Ibu, Nak, tidak boleh asal memanggil orang lain ibu. Bibi Hong na.